Flash akhirnya punya film panjang. Dan keberadaannya bukan tanpa diwarnai masalah. Superhero dengan kekuatan super cepat ini hadir saat DC mau merombak ulang keseluruhan cinematic universe mereka. Aktor yang meranin si Flash, Ezra Miller, pun sedang dalam belitan kasus. Mungkin karena filmnya berada dalam posisi seperti itulah, maka sutradara Andy Muschietti menggodok cerita yang membahas tentang menyikapi kesalahan di masa lalu. Ironisnya, bahasan harus move on tersebut harus ia bicarakan di balik konsep multiverse penuh nostalgia yang sepertinya sudah jadi senjata utama produser film superhero untuk menggait penonton. Sehingga dengan konteks demikian, di balik petualangan lintas waktunya, The Flash memang lantas jadi punya inner journey yang tuntas dan kuat. Tapi film ini serta-merta memberikanku sesuatu untuk dipikirkan ulang. Selama ini aku selalu berpikir bahwa yang terpenting dari sebuah film adalah inner journey dari karakternya. Sepertinya itu kesalahanku di masa lalu. Kesalahan dalam menilai film. Sebab film The Flash dengan kelemahan-kelemahan outer journey-nya justru membuktikan bahwa kulit luar cerita ternyata juga penting. Jangan menoleh ke belakang, jangan pertanyakan kenapa hal bisa salah. Jangan nyesalin kesalahan itu terus-terusan sampai lupa untuk meneruskan hidup. Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain belajar dari kesalahan tersebut. Menerima bagaimana kesalahan itu membentuk kita dan menjadikan itu pengalaman berharga. Sebenarnya ini adalah tema yang cocok sekali sebagai konflik untuk seorang superhero yang bisa berlari begitu cepat sampai-sampai dia bisa menembus waktu. Karena kan kita selalu bilang bahwa andai kita bisa balik ke masa lalu, maka kita akan memperbaiki kesalahan. Well, guess what? Flash bisa ke masa lalu. Dan di film ini, dia akan belajar bahwa walaupun dia bisa balik, tapi dia tetap tidak bisa memperbaiki kesalahannya itu. Ada banyak sekali yang ingin diperbaiki oleh Barry Allen di dalam hidupnya. Dia ingin ayahnya melihat ke kamera CCTV supermarket supaya bisa jadi bukti bahwa ayahnya itu tidak bersalah. Dia juga ingin ibunya tidak lupa membeli sup tomat yang jadi sumber masalah. Dia ingin bisa melindungi keluarganya. Sekarang, setelah misi ngeberesin kerjaan Batman, kita melihat Flash menemukan fungsi baru dari kecepatan supernya, yaitu dia bisa travel back in time. Barry merasa inilah kesempatan baginya untuk memperbaiki hidup, untuk menyelamatkan keluarga. Tapi dia salah. Kedatangannya ke masa lalu memang menyelamatkan ibunya dari maut, namun efek dari perbuatan itu ternyata jauh lebih parah. Tindakan Barry Allen membuat timeline dunia yang baru. Dunia tanpa Justice League. Dunia yang Batman dan Superman-nya sangat berbeda dari yang ia kenal. Ketika General Zod datang ke bumi, Barry harus membentuk tim superhero di dunianya tersebut. Dan salah satunya dia harus melatih versi remaja dari dirinya untuk menjadi Flash yang baik dan yang benar. Jadi film ini ngasih sudut yang unik dari cerita origin superhero. Berbeda dari kebanyakan origin yang mengawali bahasan dari bagaimana si karakter punya kekuatan, kita telah mengenal dan tahu kekuatan Flash saat cerita film ini dimulai. Yang belum kita kenal betul adalah siapa sosok Flash di balik topeng, siapa sosok Barry Allen yang sebenarnya, dukanya apa, konflik personalnya apa. Sehingga walaupun sebagai Flash dia sudah kuat, tapi pembelajaran karakter dia terus bergulir. Lapisan inner journey inilah yang buatku cukup berhasil dipersembahkan oleh film. Bersama dirinya kita ditarik mundur melihat backstory Barry sebagai seorang anak muda, serta juga origin dari kekuatannya ternyata seperti apa. Penceritaan dengan time travel ke masa muda karakter utama membuat kita melihat sang superhero dari sisi yang lebih berlayer. Dengan kelemahan personalnya sebagai human being yang jadi fokus dan terus digali. Ini jadi mendaratkan karakternya. Hubungan Barry dengan ibunya, bagaimana perasaannya terhadap sang ibu, disitulah lajur film ini menyentuh hati para penonton. Musuh yang harus dihadapi Barry sebenarnya memang bukan General Zod, melainkan dirinya sendiri. Film menyimbolkan ini dengan menghadirkan surprise villain, yaitu Dark Flash. Makhluk paradoks produk dari pilihan Flash untuk pergi ke masa lalu in the first place. Secara konteks, memang masuk akal kalau Flash harus mengalahkan Dark Flash, karena itu menyimbolkan dia yang sekarang sadar untuk move on dan belajar dari kesalahan, harus mengalahkan dirinya yang masih ingin memperbaiki masa lalu. Namun anehnya, film tidak benar-benar membuat Barry Allen kita menghadapi Barry Allen dunia yang lain. Ya kan, film malah membuat Barry Allen muda lah yang mengalahkan monster tadi.
Menurutku, film ini sebenarnya nggak perlu membuat ada 3 Barry, cukup 2. Supaya pertarungan inner Barry terasa benar terrefleksi pada pertarungan outernya. Ya kan, kita biarkan saja Flash itu mendapat momen mengalahkan antagonis gitu maksudku. Film ini anehnya nggak punya momen yang penting tersebut. Keseluruhan babak kedua adalah tentang Barry berusaha membentuk tim superhero sekaligus mendapatkan kembali kekuatan supernya. Di situ konsep multiverse kicks in. Kita melihat Batman Michael Keaton, Supergirl-nya Sasha Kelly. Kita juga melihat interaksi Barry berusaha menjalin persahabatan dengan mereka. Kita juga of course melihat interaksi Barry dengan dirinya versi lebih muda yang sangat kocak. Tapi there's nothing beyond those characters dan keseruan melihat mereka gitu. Karena bisa diibaratkan kejadian di dunia mereka itu kan sebenarnya kejadian kayak Alice di Wonderland. Kejadian untuk membuat Barry mempelajari kesalahannya. Hanya saja di film Flash ini, Barry sadar tuh di tengah-tengah. Dia tidak lagi bertarung untuk mengalahkan siapa-siapa di akhir itu. Bahkan Alice saja kan harus ngalahin Ratu Hati, ya kan, Queen of Hearts. Dorothy di Wizard of Oz harus ngalahin The Wicked Witch. Baru dia balik ke dunianya sendiri, membereskan masalahnya di dunia sendiri. Nah, di film ini, Final Battle Flash ada pada ketika Barry berdialog dengan ibunya di universe lain. Sebenarnya memang menyentuh dan bagus, tapi meninggalkan kesan datar bagi penonton yang menunggu pertarungan antara Zod dan Dark Flash yang sudah dibuild. Momen kemenangan Flash tidak terasa bagi penonton, simply tidak terasa. Jadi aku sadar disitulah pentingnya outer journey. Inner dan outer itu harus berimbang dikembangkannya. Karena jika hanya outer saja, film akan jadi hiburan kosong. Ya kan? Sebaliknya, jika hanya innernya saja, maka seperti yang kita rasakan saat beres nonton film ini, kesannya itu jadi datar. Semua petualangan itu kesannya jadi buang-buang waktu. Setelah semua interaksi lucu Barry dengan dirinya versi muda, tanpa ada tensi yang dicuatkan, kita hanya melihat karakter itu sebagai tontonan saja bagi Barry. Koneksinya dengan Batman, Keaton, dan Supergirl juga kayak throwaway moment saja. Cuma pada penutup, momen outer dan innernya itu dikembangkan dengan imbang di film ini. Yaitu saat kemunculan satu karakter membuat Barry menyadari bahwa ternyata dia masih belum berada di dunia yang benar gitu. Nah, menurutku ending yang tepat sekali ini tuh sebagai cara film ini mengkomunikasikan bahwa semesta DC memang sudah sekacau itu, bahwa there's no going back, melainkan mereka hanya bisa move on, bikin ulang yang baru. Semua udah kacau gara-gara Flash gitu ceritanya. Dan ngomong-ngomong soal outer, ada satu hal yang paling tak bisa kita lihat, tak kita perhatikan, dan mungkin mempengaruhi pertimbangan orang suka film ini atau tidak, yaitu visualnya, CGI yang digunakan, efek yang digunakan. Banyak adegan aksi di film ini tampak kasar dan konyol. Entah itu dari raut wajah karakternya, jurus-jurus berantemnya, atau dari bayi-bayi itu. Aku sebenarnya nggak peduli sama efek realistis atau enggak, ya kan? Kita yang sering nonton film Indonesia mestinya sudah maklum dengan efek visual. Asalkan menghibur dan konsisten, ya nggak jadi soal gitu. Tapi jangan bilang kalau bad CGI itu adalah pilihan kreatif, ya kan? Jangan bilang bad CGI itu visual style. Kayak emangnya Spider-Verse gitu kan? Jelek ya jelek aja gitu. Dan itulah yang menurutku terjadi di film ini. Mereka sebenarnya tuh ingin membuat efek yang konyol untuk adegan-adegan kekuatan Flash saat sekitarnya jadi seperti melambat. Nah, itu jadikan alasan oleh film. Padahal sebenarnya film nggak mampu untuk bikin efek yang diniatkan dengan meyakinkan. Kalau memang mau dibikin absurd atau cartoonish, maka tone film secara keseluruhan harus dibikin lebih selaras lagi untuk membangun efek tersebut. Pada film ini, konsep dan eksekusinya terasa nggak klop. Sebagian besar film terasa seperti serius banget, maka pada adegan-adegan yang visualnya mestinya bermain, dibuat dengan kreatif, jatuhnya tetap tampak seperti CGI yang jelek. Tapi di balik visualnya yang bisa bikin orang malas nonton itu, memang sebenarnya film ini cukup unik. Ngasih origin story dalam bentuk berbeda, dan punya muatan drama keluarga yang manis dan menyentuh. Mengalir kuat di balik cerita multiverse-nya. Dari bingkisan luar, film ini memang parade nostalgia dan reference dan petualangan yang didesain untuk menghibur penonton. Tapi kulit luarnya ini punya kelemahan pada bagian penyelesaian, yaitu tidak dibikin seimbang dengan isi di dalamnya, sehingga kesannya jadi datar. Dan seperti menghabis-habiskan waktu karena solusinya sebenarnya tidak perlu pakai petualangan yang sepanjang itu. Jika petualangan dan musuhnya tadi tidak bakal jadi penting lagi di akhir.
Ya kan? Tapinya lagi jika film ini benar-benar adalah bagian terakhir dari DC sebelum dirombak ulang semuanya, maka aku pikir film ini berhasil menyampaikan itu lewat ending yang cukup bergaya. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk The Flash. That's all we have for now. Jika kita dibentuk oleh masa lalu dan kita berkembang dengan belajar darinya, maka apakah itu berarti bahwa kita yang sekarang ini pasti hanya akan dianggap jadi kesalahan oleh kita di masa depan? Apakah memang demikian? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi juga mydeadseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydeadseat di chiptoloka.com. Di sana ada kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.